Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih dalam Kristus. Kembali lagi saya Romanus dan pastinya saya nggak sendirian karena ada rekan saya. Ada saya Julio. Iya, sama Julio ya. Kita Iya. ditemani juga sama bintang tamu yang spesial. Kita di sini bersama Romo Roni dan juga Opa. Opa Frans. Opa Frans. Kita kembali hadir dalam acara Oke, hari ini orang kudus hari ini. Iya. Akhir bulan. bulan. Tapi masih suasana Natal. Masih suasana Natal. Jumat pasti. 29 Desember. Desember. 2020. Masih oktav Natal. Masih oktav Natal ya. Ya. Kita bahas siapa nih? Ya, pada hari ini kita ada pembahasan lagi ya, pastinya dengan orang kudus lagi nih. Nah, pada hari ini kita akan membahas seorang santo ya yang bernama Thomas Becket. Thomas Becket. Siapakah Santo Thomas Becket? Bagaimana kisah hidupnya sampai menjadi seorang santo ya? Kita langsung tanyakan saja kepada Romo Roni, silakan. Iya, Santo Thomas Becket adalah seorang martir yang lahir pada tanggal 21 Desember tahun 1118 di London, Inggris. Iya. Riwayat hidupnya itu yang sangat menarik bahwa ketika dia menentang campur tangan pemerintah terhadap gereja, dan hal ini membuat dia harus mengorbankan jiwa raganya, mengorbankan darahnya, nyawanya untuk mempertahankan kedudukan gereja, mempertahankan hierarki gereja supaya gereja tidak urusan gereja tidak mendapat campur tangan dari pemerintah setempat, dalam hal ini pemerintah di Inggris pada zaman itu, yakni zamannya Raja Henry. Kan Santo Thomas Becket ini juga dikenal sebagai Santo Thomas dari Canterbury. Pengalaman hidupnya, kisah hidupnya itu menginspirasi kepada kita bahwa kita menjadi pengikut Kristus itu butuh keberanian untuk melawan setiap bentuk tindakan ketidakadilan atau diskriminasi yang terjadi di kalangan masyarakat dan juga di kalangan gereja sendiri di mana kita tinggal dan berada. Dia berani melawan pemerintahan pada zaman itu yang membuat dia ditantang banyak orang, dan kemudian dia dibunuh oleh orang-orang kepercayaan dari Raja Henry sendiri. Dan ini kekuasaan itu terkadang membutakan mata manusiawi, sehingga sesama bukan lagi dilihat sebagai rekan dalam perjalanan, dalam pesiaran hidup di dunia ini, tetapi sesama itu terkadang menjadi musuh atau saingan. Raja Henry merasa bahwa kehadiran Santo Thomas yang tidak memberikan peluang kepada pemerintah untuk ikut mengambil bagian dalam karya gereja membuat Raja Henry marah, dan hal ini membuat dia menyusun strategi bagaimana caranya menghilangkan nyawa orang ini. Kalau kita ingat ya, kita baca kitab suci bagaimana Santo Yohanes Pembaptis menegur Herodes yang menikahi istri saudaranya sendiri. Keberanian Santo Yohanes Pembaptis di satu sisi mendatangkan teguran, tetapi di sisi lain mendatangkan malapetaka bagi dirinya sendiri. Dia harus dibunuh oleh orang-orang suruhan Herodes. Maka peristiwa yang diteladankan oleh Santo Thomas Becket mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia ini mempunyai konsekuensi. Memilih melakukan sesuatu, siap menerima konsekuensi yang akan terjadi. Ketika dia berani menolak Raja Henry supaya tidak mencampuri urusan gereja, dia siap menerima konsekuensinya, dibunuh, mati sebagai seorang martir. Kematiannya mendatangkan duka cita yang mendalam bagi orang Inggris pada zaman itu. Tetapi kemudian dalam perjalanan waktu dia dinobatkan sebagai seorang martir yang luar biasa, pelindung Inggris pada zaman itu, pelindung orang-orang yang terdidik. Dan itu suatu anugerah yang luar biasa yang disematkan gereja kepada Santo Thomas Becket. Maka sekali lagi dia mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan,
kita harus menyiapkan hati untuk menerima konsekuensi dari tindakan atau perbuatan kita. Nih kita memilih mengikuti Yesus, siap menghadapi resikonya di zaman sekarang. Apalagi kita di Indonesia ya. Contoh nyata kita di Indonesia itu kan kaum minoritas. Seringkali Tuhan yang kita imani menjadi bahan olok-olokan sesama yang lain. Dan kemudian tempat-tempat ibadah kita seringkali menjadi sasaran bagi orang-orang yang mungkin tidak menghendaki kehadiran gereja Katolik, tetapi kita diingatkan bahwa selagi kita mengandalkan Tuhan, Tuhan selalu ada bersama kita. Jangan takut berbuat baik, jangan takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Apalagi dalam suasana Natal, Santo Yusuf dan juga Bunda Maria mengajarkan kepada kita bahwa ketika Yesus lahir, kelahiran Yesus menjadi ancaman bagi Herodes. Maka bagaimana caranya Herodes mau membunuh Yesus? Tetapi Yusuf dan Maria bertindak dengan cepat, mengungsi ke Mesir, menyelamatkan Yesus. Berarti Maria dan Yusuf, juga Santo Thomas Becket mengajarkan kepada kita keutuhan gereja itu menjadi yang paling utama. Di mana Santo Thomas menjaga keutuhan gereja, tidak memberi peluang untuk pemerintahan masuk, dan dia akhirnya dibunuh. Berarti kita juga diinspirasi untuk menjaga keutuhan gereja. Jangan sampai keutuhan gereja itu diporak-porandakan oleh kepentingan sekelompok orang. Begitu ya. Dan zaman sekarang banyak terjadi ya hal-hal seperti itu, Romo ya. Banyak Tadi sekali. seperti yang sudah Romo sampaikan, contoh-contohnya dalam masyarakat. Iya, enggak dulu Gimana enggak kita sekarang. mempertahankan iman kita dan gereja kita ya, Romo ya. Iya. Luar biasa sekali perjuangan dari Santo Thomas, maka dia mengajarkan kepada kita keteguhan iman. Ya. Kita harus teguh dalam iman, kepatuhan terhadap kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Ya, itu yang seringkali menjadi satu tantangan bagi kita ketika kita berjuang untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Seringkali bukan kehendak Tuhan yang kita utamakan, tapi kehendak diri Pribadi, kita sendiri, kehendak pribadi kita. Yang hal itu membuat pertentangan ya, ada pertentangan antara pelayanan kita dan juga kehendak pribadi kita. Tuh. Lalu hal ketiga yang Santo Thomas ajarkan kepada kita adalah peduli akan keadilan. Ya, peduli akan keadilan ya. Apalagi sekarang ini boleh sedikit singgung ya, kita situasi politik memanas kan. Kelahiran Yesus menjadi hatinya Herodes panas. Politik saat ini juga panas. Jadi kelahiran Yesus kiranya membawa damai di hati kita supaya kita mampu menjadi warga Katolik yang baik dan warga Indonesia yang baik. Jangan sampai kita mengadu domba. Kita mengambil kesempatan untuk mengadu domba sesama kita yang lain. Dan kemudian pemberani dan kuat. Pemberani dan kuat, dan juga terakhir itu masih berkaitan dengan pelayanan. Santo Thomas mengajarkan kepada kita pelayanan tanpa pamrih. Pelayanan tanpa pamrih. Ini juga contoh nyata ya, Opa. Mereka dua terbang dari Kalimantan menuju Pulau Dewata hanya untuk melayani Societas Santa Clara. Oma Opa Ikut Santa Claus kemarin. Oh iya, berarti udah dapat kado dong, kado Natal. Jangan lupa bagi-bagi. Kita cuma numpang aja Julian. Numpang aja kemarin sih. Iya. Opa, Ya, Fans, Opa mungkin mau tanya tanggapannya. Iya, Opa silakan mau tanya Opa. sedikit sama Tanya. Romo. Yang saya tahu itu pemberian gelar santo dan santa itu perlu waktu yang sampai kadang-kadang ratusan tahun, bahkan sampai ribuan tahun. Tapi ini sangat istimewa ini Santo Thomas Becket ini hanya dalam waktu beberapa tahun saja sudah dikanonisasi oleh. Yang saya tanyakan Romo, apakah itu ada jarak waktu tertentu untuk bisa diakui atau dikanonisasi, atau perlu menunggu saksi-saksi yang lain atau keterangan-keterangan dari saksi mata dan sebagainya. Proses menuju proses
di beatifikasi, kemudian proses menuju kanonisasi untuk menjadi orang kudus itu 2 tahap yang memang membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu, dan bukan hanya waktu ya, kalau kita untuk melakukan suatu proses itu juga butuh dana ya Opa, butuh uang untuk menghadirkan saksi. Dan Santo Thomas ini kenapa tadi Opa Franz bilang dia dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, karena kita lihat, kita di zaman sekarang ya, kita ingat juga ada Santa Teresa dari Kalkuta, Santo Yohanes Paulus II, mereka juga tidak membutuhkan waktu terlalu lama karena begitu banyak mujizat yang terjadi lewat perantaraan orang-orang kudus ini. Dan kita tahu bahwa ketika Santo Thomas Becket meninggal, orang Inggris itu sangat sedih. Dan kemudian kesedihan itu tidak membuat mereka berhenti sampai di situ, tetapi mereka tetap mengandalkan kekuatannya, bahwa walaupun dia sudah, raganya sudah tidak ada, tapi kekuatan imannya luar biasa, dan justru kekuatan imannya itu mendatangkan banyak mujizat. Dan hal itu yang menjadi salah satu faktor orang kudus ini cepat diproses, dan kemudian juga didukung oleh faktor-faktor yang lain, termasuk di dalamnya itu ada faktor ya dana, termasuk di dalamnya. Maka banyak orang bertanya, kenapa orang Indonesia kok tidak ada dalam daftar para kudus? Saya sering menjawab, memang di daftar di buku tidak ada, tapi di surga banyak orang Indonesia yang jadi orang kudus. Sudah kudus di mata Tuhan. Luar biasa. Jadi itu butuh waktu ya, butuh proses, dan juga butuh butuh mujizat-mujizat yang sangat banyak yang terjadi lewat orang-orang kudus yang mau diproses, di beatifikasi atau dikanonisasi. Saya ingin tanya sebenarnya, tapi Romo sudah jawab tadi, bahwa adakah kandidat Orang kudus dari Indonesia? Iya Opa, sebenarnya kita baca riwayat hidup ya, bukan hanya perjuangan untuk menghadirkan iman Katolik di Indonesia saja, tetapi perjuangan untuk menghantar Indonesia menuju kemerdekaan juga banyak orang-orang Katolik yang ada di dalamnya. Dan itu saya rasa itu juga mereka itu adalah orang-orang martir yang luar biasa. Mungkin secara tertulis mereka belum terdaftar karena butuh waktu dan proses. Tetapi perjuangan dan pengabdian serta pengorbanan mereka, saya rasa juga sudah berada di surga, menjadi orang kudus. Kita semua juga sedang berproses untuk menjadi orang kudus di dunia ini dan di akhirat nanti. Iya, di akhirat. Sedang berjuang ya. Iya, menarik. Karena kalau mau diproses kan ada begitu jutaan orang di dunia ini ya, Opa. Ya, itu butuh waktu yang tidak sedikit. Ya. Banyak sekali yang dibutuhkan. Banyak yang dibutuhkan, banyak kriteria, banyak nilai, banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Supaya itu ketika sudah dibeatifikasi atau sudah dikanonisasi, tidak ada lagi gugatan. Bahwa orang ini tidak layak jadi orang kudus dan lain. Jadi gereja dalam hal ini sangat teliti, Opa. Dalam hal ini sangat teliti, tidak serta-merta bahwa banyak mujizat terjadi dengan perantaran orang ini dan dia harus cepat dikanonisasi atau dia harus cepat dibeatifikasi, tidak. Gereja sangat teliti dan sangat berhati-hati. Ya. Dan juga ada prosedur yang harus, ada tahap-tahap yang harus dilewati. Ya, biasa. Ya, kembali kita ke Thomas Becket tadi nih, Romo. Saya jadi pengen tahu nih nilai-nilai apa yang bisa kita petik nih, Romo, dari kehidupan Thomas Becket ini. Iya, yang itu banyak yang diajarkan, keteguhan dalam iman, keberanian, kesetiaan, dan juga pelayanan tanpa pamrih yang saya bilang tadi. Ya, seandainya waktu itu dia mau cari posisi aman, dia tidak perlu menentang Raja Henry kan, tapi dia mau menegakkan kebenaran dan keadilan. Bahwa sesuatu yang tidak benar harus dilawan, bukan dituruti. Nah, dan seringkali nilai iman, nilai Kristiani ini yang seringkali pudar berhadapan dengan situasi tertentu. Ya, yang penting bahwa senang, aman.
untuk mendapatkan kedudukan atau untuk mendapatkan imbalan. Maka yang dikorbankan itu adalah yang baik dan benar. Seringkali kebaikan dan kebenaran itu menjadi korban karena manusia ambisi, manusia dalam hal-hal tertentu. Maka keberanian untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di zaman sekarang. Keberanian untuk Menegakkan kebenaran dan Luar biasa. keadilan. Kalau dari Opa Franz mungkin bagaimana pengalaman tentang menegakkan keadilan? Mungkin ada dalam kehidupan sehari-hari nih, baik dalam keluarga mungkin kan, juga mungkin dalam kehidupan sosial, Gereja, bermasyarakat. gereja, ya. Ya. Kebetulan di dalam KBG kami, ya, saya lama jadi ketua KBG, itu contoh seperti yang kecil saja bagaimana kita menghantar itu keluarga-keluarga itu supaya ikut berdoa di rosario atau berdoa yang lain tentunya dalam kebersamaan itu tidak mudah. Pada mengajak orang kepada kebaikan dan kesucian itu tidak mudah. Jadi memang kita harus sabar ya dan terus-menerus menghimbau yang terus-menerus sehingga menyadarkan mereka untuk bisa berkumpul, berdoa bersama-sama untuk memuji Tuhan. Dan itu perlu kesabaran. Iya, mantap Luar sekali. biasa ya. Dari Pengorbanan Opa Franz untuk sendiri. pengorbanan untuk menyadarkan orang untuk memuji dan memuliakan Tuhan, menimba kekuatan dan kebenaran dari Tuhan. Iya. Butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Dan itu Ya, tidaklah mudah, Romo ya. Gimana kita harus berani berbeda, harus berani mempunyai keberanian untuk Berbeda pendapat, berbeda pendapat, dan kemungkinan besar dibenci atau dijauhi orang lain dimusuhi, itu sangat besar sekali. Ya. berpapasan cari jalan lain. Iya. Iya betul. Ada penolakan. Cari aman ya. Cari aman. Tapi ada juga yang tidak Berani. seperti itu. Seperti contohnya dari teladan Santo Thomas Becket ini. Ya, luar biasa itu. Orang Tadi kudus Opa yang luar sudah biasa. melakukannya ya. Luar Praktek biasa. nyata. Praktek nyata. Iya. Ada lagi Romo yang mau disampaikan? Oke, Oke. mungkin kita mau doa juga ya. Kita mohon Romo untuk membawa kita dalam doa. Silakan. Dalam nama Bapa dan Putra Putra dan dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Murah, teladan hidup Santo Thomas Becket mengajarkan kepada kami bahwa ketidakadilan dan ketidakbenaran yang berkembang luas di tengah masyarakat harus kami lawan untuk menghadirkan kerajaan-Mu, kerajaan damai, sukacita, kebenaran dan keadilan. Dan ini satu tantangan yang luar biasa berat bagi kami di kehidupan zaman sekarang. Karena kami dihadapkan pada begitu banyak tawaran dan pilihan yang sebenarnya mau menjauhkan kami dari kebenaran, kejujuran dan keadilan. Namun kami selalu berharap bahwa kuat kuasa-Mu senantiasa menyertai kami, memampukan kami untuk senantiasa menegakkan kebenaran, keadilan dan damai sejahtera di sepanjang hidup kami. Semoga teladan hidup Santo Thomas Becket dan juga suasana Natal, perayaan Natal juga menyemangati kami untuk semakin bertumbuh dan berkembang dalam iman, harapan dan cinta, memampukan kami semua untuk senantiasa menjadi alat-Mu yang penuh damai, sukacita di sepanjang hidup kami. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan Bersama Roh. Semoga kita semua yang hadir di studio, mereka yang menyaksikan tayangan ini di rumah, dan juga semua anggota Societas Santa Clara, para volunteer diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. sekali lagi terima Terima kasih, kasih Romo. Terima Terima kasih Opa Franz. Ya, Franz. sudah menemani Hari kita, ini, ya. sudah sharing ya, membagikan kisah inspiratif dari Santo Thomas Becket. Nah, untuk itu usai sudah ya perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih untuk pemirsa di rumah, dan pastinya jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikan ya kisah inspiratif dari Santo-Santa yang kita bahas. Karena mudah-mudahan Santo-Santa yang sudah kita bahas semoga bisa menjadi teladan untuk kita ya. Inspirasi untuk kita. Ya, untuk itu kita juga mau undur diri ya.
Sampai jumpa kembali dalam acara Oke, hari ini orang kudus hari ini.